Jelas, Pak. Oke. Setelah rekan-rekan nih saat ini kan sedang melakukan coding, in paralel teman-teman juga melakukan pembuatan dokumentasi produk gitu ya, melalui UML-nya dan semua subbab-subbab yang udah saya berikan. Di fase terakhir itu adalah fase pengujian. Kayaknya saya ke pengujian dulu kali ya. Setelah pengujian baru go to market gitu kan ya. Fase terakhir adalah pengujian perangkat lunak gitu. Nah, di fase pengujian ini itu sesuatu yang saat ini sudah menjadi pekerjaan spesifik gitu. Jadi kalau di kelompoknya teman-teman ini ada orang yang enggak ngoding, tapi dia itu nyobain hasil codingan temennya gitu. Jadi testing aja gitu ya. Testingnya stress test gitu. Kalau enggak brute force segala macam gitu ya. Yang nyobain yang sifatnya random gitu ya. Nah itu disebut seorang software tester. Bisa juga testernya itu ikut ngoding, tapi yang di coding itu adalah area yang sifatnya validasi-validasi gitu dan bisa dicek sama logic coding. Nah itu juga bisa termasuk sebagai seorang software tester. Nah maka si software tester ini di timnya teman-teman dia harus mengetahui apakah masih banyak bugs atau kerusakan di dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, kenapa saya menyarankan di satu kelompok itu ada satu orang yang fokus spesifik menjadi seorang software tester. Karena eh, jangan disamain yang ngoding itu yang ngetes, jangan. Karena kalau yang ngoding yang ngetes, biasanya yang ngoding itu fokus ke area-area yang dia coding. Bisa jadi ada area-area bagian coding yang lain yang belum kecek sehingga luput gitu dari pengamatan si engineer. Nah, maka dibutuhkan orang lain di selain orang yang ngoding untuk bisa fokus di sini gitu. Nah, cara untuk kita melakukan testing di dalam coding itu ada dua ya, manual testing sama automation testing. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau di kelas ini teman-teman ada yang ingin berkarir menjadi software tester engineer gitu ya. Ya dua skill ini harus dikuasai. Di manual testing teman-teman harus bikin yang namanya test plan sama test case. Kemudian nanti dites si aplikasinya gitu. Langsung diuji tampilan fungsional dan non fungsionalnya gitu. Itu outputnya 3 gitu kan. Ada juga yang sifatnya automation pakai coding. Nah, ini teman-teman harus ngoding test script menggunakan tools tertentu, dikoneksikan dengan codingan yang kita bikin, sehingga nanti outputnya adalah verify, navigate, dan perform. Nah, ini cara testingnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang manual testing itu teman-teman nyobain pakai button, input field, checkbox gitu, langsung actionnya diklik gitu kan. Nanti outputnya apa? Sukses muncul, bisa diklik, tampilnya errornya apa. Nah ini semuanya sifatnya kelihatan sama human, sama kita sebagai pengguna gitu ya. Ini manual testing nih. Tapi kalau automation testing, yang jadi objeknya adalah elemen-elemen yang teman-teman simpan di dalam codingan tertentu sesuai dengan yang dipilih. Kemudian actionnya itu dibuild ke Selenium. Selenium itu salah satu tools ya. Nanti ada tools yang lain. Ekspektasinya adalah nanti ada statusnya secara otomatis. Pass or fail gitu. Nah, maka kalau diistilahkan mungkin teman-teman masih ingat dulu di RPL 1 testing itu ada black box, ada gray box, ada white box gitu. Nah, yang umum digunakan adalah black box dan yang ya kurang lebih kalau di RPL 2 ini yang akan teman-teman lakukan kembali adalah black box itu sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau nyobain white box itu oke banget ya. Kalau gray box tuh campuran ya antara requirement dengan key design element gitu. Antara nguji langsung secara fitur as a human gitu sama as a automatic melalui key design element itu digabung tuh gray box namanya. Nah, kita lihat dulu ya di white box nih yang automationnya ya.
Si white box dia itu punya nama lain seperti clear box, glass box ataupun open box testing gitu, dan area yang di tesnya adalah statement programming, branch coverage alias logic if ya, if, case of gitu ya, semua logic diuji, sama path. Path itu adalah semua jalur yang memungkinkan semua logiknya itu berjalan dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Nah, itu white box gitu. Nah, ini white box testing itu kita kenal dengan 3 best practice. Ada yang namanya unit testing, integration testing, sama system testing. Kalau unit testing itu teman-teman ada test case input masukin ke dalam aplikasi. Nah, ini baru namanya integration, dan baru test case outputnya yang namanya system testing, yaitu menguji alur dari aplikasi. Jadi kita uji dulu alur-alur unit kecilnya, kemudian diuji alur antar unit, dan yang di akhir adalah menguji alur keseluruhan dari aplikasinya. Nah, kalau di Android, kalau teman-teman di kelompok di kelas ini ada yang bikin aplikasi Android, maka dibagi menjadi 3 bagian ya. UI test, integration test, sama unit test gitu. Di mana ini ada toolsnya masing-masing. Kalau di Android tuh UI test ada Espresso, Robotium, ada UI Automator, kemudian integration test ada Robo Electric, dan unit test ada JUnit, Mockito ataupun PowerMock ya. Biasanya kalau kita buka Android Studio itu udah ada JUnit biasanya ya, nempel gitu ya, sebagai sebuah bentuk unit test. Kalau ternyata teman-teman di kelas ini di kelompoknya pada bikin website gitu, terus pengen nyobain white box testing gitu ya, teman-teman bisa pakai yang namanya Selenium. Kalau teman-teman menguasai Selenium, teman-teman cocok banget nanti kalau mau bekerja menjadi tester engineer gitu. Karena berbagai bahasa yang dibuat oleh engineer, dibuat test script, di-invoke ke Selenium, bisa secara otomatis support di berbagai browser. Makanya skill Selenium yang bisa teman-teman gunakan. Ini white box, gray box yang tadi saya sampaikan, dan yang terakhir adalah black box. Nah, kita akan memperdalam lagi black box ya, karena mungkin di RPA 1 pernah dibahas juga. Saya mereminder bahwa black box testing betul-betul teman-teman menguji setiap alur yang ada di fungsionalitas sistem sesuai dengan skenario. Nah, teman-teman kan udah bikin use case skenario tuh sama activity diagram. Nah, itu yang diuji gitu kan. Si alur itu yang diuji. Maka tekniknya itu ada namanya boundary value, equivalent partitioning, decision table, domain test, state model, sama exploratory testing. Ini adalah metode-metode black box ya. Jadi ilmu ini akan sangat kepake sama teman-teman ketika nanti teman-teman mau skripsi. Kira-kira saya mau pakai metode user acceptance yang seperti apa ya gitu untuk menguji aplikasinya gitu ya. Nah, ini untuk black box testing kita lihat yang pertama equivalent partitioning. Ini teknik untuk mengecek inputan-inputan yang masuk ke dalam sebuah sistem gitu. Jadi biasanya inputan-inputan masukin umur gitu, ada batasannya apa enggak gitu ya. Nah, itu ada validasinya gitu. Nah, kemudian yang saya sarankan adalah ini adalah template-nya gitu. Ini template black box testing yang bisa teman-teman pakai. Jadi pastikan kapan ada informasinya mengenai nama aplikasi, versi yang teman-teman uji coba. Kemudian teman-teman bisa pakai konsep CI/CD di mana teman-teman pakai Git flow mengimplementasikan konsep staging dan production ya gitu. Jadi saran saya di fase testing ini teman-teman juga mempelajari materi mengenai Git flow. Nah, ini ilmu yang harus teman-teman kuasai juga gitu di proses pendevelopmenan software gitu ya. Karena fase kita merilis sebuah software itu seperti ini gitu ya. Ada namanya master, ada namanya hotfix, release, develop, fitur, dan fitur gitu. Nah, jadi maksud saya gini, jangan sampai teman-teman itu ngoding dari laptop teman-teman langsung di-push ke hosting alias ke production, alias kalau di sini namanya master gitu. Jangan langsung ke sana tuh. Nah, tapi teman-teman bikin stage gitu ya.
bikin, area-area dulu nih kayak gini, ada fitur, develop, release, hotfix, sampai ujungnya master. Nah, keilmuannya seperti ini. Area master ini adalah area codingan production yang lagi mau dirilis ke publik, dan emang ini yang area yang udah dirilis ke publiknya, yaitu codingan di master. Kenapa sih ada Git flow? Karena engineer itu bekerja secara tim. Teman-teman dari satu kelompok 5 orang misalkan gitu ya. Itu ada yang fokus ngoding fitur apa, fitur apa, fitur apa gitu. Nah, itu tuh sebaiknya tidak bersatu, tapi dibikin area yang lain. Maka nanti ada tekniknya di Git flow agar nanti di-merge, kemudian digabungin semuanya di develop gitu. Jadi misalkan si A ngerjain fitur login, si B ngerjain fitur home gitu. Nah, itu masing-masing aja gitu. Nah, nanti ketika mau digabungin, di-merge gitu ya, masukin ke area develop. Nah, semua urusan development adanya di sini gitu. Nah, setelah berbagi tugas masuk ke develop, nah nanti kita solve di sini kalau ada isu-isu bareng-bareng gitu. Kemudian mau rilis, masukin dulu ke rilis. Nah, materi kita mengenai testing itu adanya di area rilis ini, teman-teman. Gitu. Ini kita mau rilis nih, gitu. Tapi kita harus tes dulu. Nah, maka codingan yang disimpan adalah nanti kita bikin area baru, namanya rilis. Nah, andaikan kita udah beres nih testing, teman-teman bisa langsung rilis ke production. Terus masuk nih ke production, masuk ke Play Store, masuk versi 1 misalkan kayak gitu ya. Tiba-tiba ketika pakai itu ada error yang sangat krusial, menyebabkan banyak notif ke emailnya engineer gitu ya. Baru teman-teman boleh melakukan yang namanya hotfix gitu. Jadi hotfix itu adalah keadaan darurat, teman-teman bisa langsung ambil codingan yang master ini ke hotfix, dari hotfix bisa tembak lagi ke production alias ke master untuk dirilis sesegera mungkin. Nah, ini namanya Git flow. Jadi saya sarankan betul-betul teman-teman mempelajari mengenai Git flow. Sederhananya adalah jangan sampai teman-teman ngoding dari laptop langsung ke tempat hostingan gitu ya. Tapi dibikin stage dulu gitu. Ya minimal seperti ini ya. Main, hotfix, release branch, develop sampai ke fitur branch gitu ya. Nah, itu tambahan infonya ya. Nah, jadi kembali ke testing, yang di testing di sini adalah area yang mau dirilis gitu. Nah, maka teman-teman tinggal bikin template-nya kayak gini, UI-nya yang mana, skenario-nya apa, inputan user-nya apa, harapan keluarannya apa, aktualnya kayak gimana gitu. Sehingga kalau ada error nanti ditulis di sebelah kanannya gitu ya. Ini nanti akan saya bahas juga di bagian terakhir ya. Nah, ini template-nya, dan nah sekarang kita masuk nih ke tahapan selanjutnya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu black box dan white box gitu ya, automation dan manual testing itu adalah area testing di aplikasi. Maka kalau tadi kita breakdown mulai dari unit testing, menguji antar unitnya, dilanjutkan ke unit testing itu menguji di dalam unit masing-masing. Integration testing itu adalah menguji antar unit di dalam codingan teman-teman. Sistem testing adalah menguji flow keseluruhan dari aplikasi. Nah, kalau udah selesai gini, sukses gimana? Baru deh teman-teman uji ke lapangan. Namanya adalah user acceptance testing atau UAT gitu. Kalau teman-teman masih ingat di RPL 2 sebelum UTS kita belajar namanya design sprint. Di fase akhir desain itu ada namanya usability testing. Itu sama, testing juga, tapi konsepnya menguji validitas desain. Apakah desainnya nyaman digunakan, mudah diterima oleh user atau tidak. Kalau sekarang udah level coding, udah siap pakai, nama testingnya ke user itu namanya adalah user acceptance testing gitu. Jadi dua proses testing ini harus teman-teman jalani di tugas besar ini. Maka kemudian UAS kita jadinya saya pundurin tuh ke minggu ketiga ya gitu. Biar teman-teman punya waktu cukup banyak gitu untuk mengerjakan proyek tugas besar ini. Nah, karena ini harus dilakukan. Nah, ini prosesnya nih ketika teman-teman mau merilis ke production ya. Ini adalah proses kalau kita mau ngerilis di Play Store gitu. Sebaiknya itu ketika masukin ke Play Store jangan langsung dirilis ke production gitu. Tapi harusnya mah publish dulu alpha gitu. Beres alpha nanti
di-review juga. gitu. Nanti setelah di-review Habis sama itu Google, di-approve atau di-reject gitu. Kalau di-approve, semua hero publish jadi dapatnya di beta, sana sekarang. diuji lagi ke beberapa Satu orang device, gitu kan basic ya. gitu dia. Setelah beta baru dirilis ke production Monsternya gitu. sih Jadi ini baru saran ini, saya baru pada tamat-tamat. rekan-rekan yang nanti Jadi si teman-teman bikin produk Psycho tuh sendiri gitu ya. diculik dan Psycho udah Dan kalah gitu. sekarang nih kan teman-teman akan nge-publish juga gitu ya Jadi ke ketahanan. Play Store Terus diculik kalau sama teman-teman suatu bikin organisasi Android gitu organisasi ataupun web yang ke hosting gitu ya. nangkap si Ya Psycho harapan Mancer. saya nanti dikasih Cuman itu informasi kalau dulunya kan produknya ini masih alpha testing, eksperimen banding. dilanjutkan ke beta Apa sih? testing, habis itu baru betul-betul Bahasa live Inggrisnya apa sih? gitu ya. Terus apa sih bedanya alpha sama beta? Babi itu apa sih Nah, kayak ini? teman-teman bisa lihat. Babi pig. Sederhananya Guinea adalah pig. alpha Guinea pig ya. testing itu basic understanding, di mana Kan yang itu mengujinya Ricky itu Psycho. masih ada di circle teman-teman sendiri. Kalau saya ukur lah Dan si ini jumlah orangnya gitu, eh, Saitama, Crazy itu Flash, ada di sama Blast jalan-jalan lagi. sekitar eh, Kan 10 sampai ketemu tuh 15 orang lah, Saitama tapi sama masih Crazy di Flash internal sama teman-teman sendiri. Misalkan si teman-teman Blast kantor renang ya. kan di dalam gua tuh Nah, kemudian waktu lawan Garut ya. menggunakan aplikasinya ya Jadi idealnya mah pokoknya 1 sampai 2 minggu. Crazy Jadi Flash, menguji Saitama, kestabilan sama aplikasi di King, alpha testing sama gitu. Blast jalan-jalan Setelah lagi. itu move ke beta Mereka testing. cari Kalau dari alpha testingnya udah clear tuh semua bugs-bugsnya diperbaiki, lagi deh. publish Cari lagi sesuatu ke yang jalan. APK testing gitu. Langsung move ke Oh, beta. Kalau ke beta itu udah mulai OTW nge-capture perang sama kekuatan pengguna-pengguna ninja yang sesuai ceritanya persona. si Ya, Robert Johnson. jumlahnya at least 50 orang lah untuk beta testing. Tahu kan si Nah, uji terus tuh selama 4 sampai 6 itu minggu. kan Itu salah satu idealnya ya. dia dari Beta testing. Jadi itu di ya Play yang Store-nya udah itu ada dilupakan kan tulisan beta testing gitu. Jadi dihancurin sampai orang tahu sekarang. kalau ya aplikasi ini Nah, teh belum pemimpin siap dari desa pakai ninja itu dan sedang salah fase satu testing di beta dari gitu. monster turunan Nah, God kalau udah oke, ternyata sekarang tuh. ada error, Tapi perbaiki, belum langsung publish lagi, kayak gitu aja kayaknya terus sih gini, siklusnya ya. dulu tuh Baru abis itu antara teman-teman desa pede ninja gitu untuk sama Blast melakukan mereka rekan ini ngelawan God kan rilis seutuhnya si gitu kepala ninja itu 100%. Nah, itu dia tuh pembeda ya kalah di terus mau alpha sama dianggap beta. bukan mau dioper sih kayaknya Nah, jadi di beta testing, monsterifikasi user acceptance testingnya itu teman-teman bisa makan pakai jantung metode-metode yang saya segila share. biar jadi Dan ini monster. kurang lebih Nah sekarang tesis saya kemarin waktu di S2 ya, nyari gitu. cara Jadi saya buat menguji ngebalikin kepala ninja jadi orang lagi acceptance atau penerimaan ntar kalau user udah terhadap dibalikin aplikasi yang katanya dia saya mendengar buat gitu ya, informasi dengan yang sangat metode oke kalau saya tentang God waktu tesis pakai tapi metode Herd tidak Metric sama. dan emotional Nah design. Itu metode yang ceritanya saya gitu pakai tuh dari Google Crazy Flash sama Sonic sama itu dari Don muncul. Norman. Saya gabung gitu jadi satu Jadi framework baru gitu. sebenarnya sih Nah, semua kalau anggota ini yang lagi saya dari liatin, ini ada pendidikan ninja sesepuh lah DPG ya, sebenarnya metode yang sama. cukup senior Jadi ada untuk yang menguji sebuah ngegabung jadi software grup, atau user ada yang acceptance ngegabung jadi test grup gitu. monster, Namanya adalah ada si teknologi Sonic, acceptance ada si Crazy model. Flash gitu. Nah, External ternyata Crazy Flash sama variable Sonic itu dari basic coy apa waktu di pendidikan yang teman-teman ninja akan uji adalah vampir perceived biasa itu. usefulness sama ease of use, sehingga nanti bisa Itu mereka menghasilkan berdua ngelawan behavioral anggota-anggota lain intention yang sampai ke bergabung sama apakah aplikasinya monster. betul-betul digunakan atau tidak gitu. Jadi banyak Ini sebenarnya bentuknya anggota ninja kuesioner itu banyak teman-teman, banget. dan ini template-nya, contohnya ya, Dan katanya contohnya. kepala Jadi ninjanya tuh konteksnya tuh gini, ketua desa ninjanya eh kalau di udah RPL jadi monster waktu design dan sprint itu mau saya ngebahas mulai materi peperangan untuk usability melawan testing, dunia itu ada teknik karena namanya SUS survey kan gitu ya. otaknya udah SUS survey terkontaminasi ini itu. juga sama, tapi Cuma ini mah sama si UAT Blast, sama survey. si Saitama, Teman-teman bikin sama bentuknya si King, pernyataan, sama Crazy Flash terus bikin kalimat negatif ini sama mencoba untuk positif. Nah, ngebalikin ini akan jadi teman-teman manusia lagi kerjakan ya di tugas besar sekarang. Jadi ketua desa harapan dulu. saya teman-teman simak Karena gitu. dia punya Nanti informasi yang sangat selama tentang God. perjalanan kalau teman-teman bingung nanti tanya aja gitu ya. Nanti bikin pernyataan positif sangat sama Informasi negatif berkembang sesuai dengan use case yang mau diuji. Kayak gini contohnya. Nah, nanti si pernyataan ini si user ngisi sangat setuju sampai sangat tidak setuju gitu. Tinggal diisi, teman-teman bisa pakai Google Form aja gitu, terus di-share gitu ya. Nah, itu TAM yang akan teman-teman coba ya. Nanti cara pengolahannya ada tuh di laporan yang saya share semalam ya. Laporan skripsi. Ini metode yang kedua yang dipakai di tesis saya, namanya emotional design dari Don Norman. Ujungnya adalah ini. Jadi ini ada 10 pernyataan berdasarkan visceral, behavioral sama reflektif gitu ya. Dan 10 pernyataan ini yang kemudian diuji gitu. Nah, kemudian ini
framework yang saya bikin dulu waktu saya S2 ya. Waktu saya S2, saya ngegabungin herd metric dengan emotional design sehingga menghasilkan framework goal, signal, dan metrik. Sehingga hasil akhirnya tuh berapa persen tampilannya sangat baik gitu ya, berapa persen performa aplikasinya bagus, dan seberapa persen kepuasan penggunanya. Nah, ini ada masing-masing low, middle, sama high. Ini ujungnya nih. Caranya gimana? Kurang lebih gini. Nah, kalau di tesis saya share manual sama metrik. Jadi manual itu bentuknya kuesioner tuh. Yang saya uji secara kuesioner itu sesuai di IMK ya. Looks, konsistensi, what you see is what you get, responsiveness, dan rekomendasi gitu. Ini bentuknya skala Likert sampai bisa menghasilkan metrik low, middle, sampai ke high. Kalau yang automation, nah ini nih metric measurement, saya pakai Google Analytics Firebase kalau nggak salah waktu itu. Saya pakai Firebase, di mana saya nyimpen kodingan-kodingan tertentu di aplikasi saya. Kemudian saya ukur tingkat robustness-nya, kemudahannya, performanya, user need, satisfaction, sampai ke retention. Ini ada signalnya dan ini ada satuan metriknya gitu. Nah, ini kalau teman-teman tertarik gitu ya, Pak saya skripsinya mau UX nih gitu, terus pas ngelihat framework Bapak saya pengen diskusi lebih lanjut gitu. Itu saya open banget ya nanti after kuliah RPL 2 kita gitu ya di semester ini gitu ya. Nah, ini saya share framework saya gitu di tesis gitu. Nah, ini dulu studi kasus saya waktu tesis ketika saya nguji aplikasinya, ada berbagai role yang saya bikin untuk aplikasi sistem sekolah gitu. Kemudian saya pakai aplikasi namanya Bugs Tracker. Ini kalau saya udah masukin si codingan Bugs Tracker ini ke aplikasi saya, semua jenis error tuh masuk ke email saya gitu. Dan orang tuh yang menjadi tester di alpha ataupun beta fase itu bisa ngasih notes gitu ya. Nah, ini contoh codingan gitu yang sama saya ditempelin secara otomatis. Artinya tuh user tinggal pakai aja, padahal dia nggak ngerasa dia tuh lagi dipantau gitu. Keaktifan penggunaan apps-nya tuh. Kayak teman-teman buka Instagram nih gitu kan. Terus si Instagram itu bisa mantau kan teman-teman berapa lama pakainya aplikasi apa yang sering digunakan di handphone gitu kan. Nah, itu tuh codingan-codingan ini yang kita tempel di dalam codingan kita gitu. Nah, kalau dulu saya pakai Mix Panel, terus saya move ke Google Analytics. Nah, ini hasilnya gitu. Jadi saya ngetes 2 halaman. Ini halaman setting dan ini halaman setelah diklik nih berlangganan. Jadi ini ada area berlangganan, kalau saya klik gimana tingkat penggunaan usernya. Ketika diklik setting, penggunanya nyampe 1.300 di rank waktu segini. Ternyata yang mengklik tombol pricing itu cuma 38,22%. Konversinya kecil kan. Sampai kan di sini ada share ya ke Facebook, Twitter, WhatsApp gitu. Yang ngeklik ini lebih sedikit lagi gitu ya. Tapi kalau dibandingin dari yang 500 ngeklik, ini nilainya hampir setengahnya, 57%. Nah, ini yang kita tes gitu di user acceptance test secara automation itu gitu, namanya completion rate gitu. Nah, ini seru banget teman-teman kalau teman-teman mau perdalam di area sini ya, sehingga kita punya desain awal seperti ini, setelah diuji hasil trackingnya, kemudian hasil perbaikannya terlihat seperti yang di kanan ini gitu. Nah, itu tujuannya tuh kenapa sebuah desain itu harus diubah gitu ya setelah diuji atau di testing. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi testing. Nanti saya elaborasi lagi di penjelasan terakhir gitu ya mengenai laporan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup banyak yang hadir? 19 orang ya. Ngeri berapa orang nih? Dikit kok. 40, 45, 47, 49, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yang itu. Mana berarti kali? Coba login ML. 10, 11.
Coba deh. Mas apa? Mas Jangan lu orang kosan sono, kosan sini aja tidur tuh. oke. Ngomongin gua lu ya? Iya. Maaf, Dia kagak dingin dia. Dingin pasti. dingin bro. Mana enak kan dia? Hah? Malah enak kan? Iya, iya. Tapi kalau diangetin dulu. Kasih dong. Itu dong lagi. Oke. Baik. Oke. Nah, ini karena udah cukup banyak yang hadir. Ya, oke. Walaupun ini harusnya masih ada sekitar 10-an orang lagi mungkin ya yang hadir. Nah, saya langsung mau masuk dulu gitu ya ke materi Duit selalu begitu. mengenai bisnis model. Nah, jadi udah beres nih aplikasinya di testing, habis di testing aplikasinya dirilis, gitu kan ya. Setelah dirilis langsung teman-teman bisa melakukan yang namanya growth hacking. Nah, ini ilmu yang mau saya sampaikan pada teman-teman bahwa membuat software itu bukanlah tentang softwarenya jadi, tapi bagaimana softwarenya bisa di-maintain. Gitu, bisa di-maintain, bisa dikelola, bisa dievaluasi secara rutin, dimonitor, diperbaiki lagi, dikembangin lagi, dirilis lagi, gitu aja muter siklusnya, gitu ya. Nah, di zaman sekarang mau software, mau produk, mau bisnis itu butuh ilmu yang namanya growth hacking, gitu. Ilmu growth hacking ini ada di area go to market gitu. Jadi kalau produk teman-teman udah jadi, itu teman-teman harus memahami bahwa kalau teman-teman mau ngejual produknya teman-teman, nggak bisa pengen di awal itu teman-teman dapetin duit langsung gitu dari aplikasinya gitu. Harus ada tahapan, dan ini kurang lebih tahapan dari keilmuan growth hacking gitu ya. Saya sudah sempat sampaikan ya sama teman-teman bahwa bikin software dan jualan software itu nggak semudah kita jualan makanan di pinggir jalan. Misalkan kita jualan gorengan di depan Unicom, kemudian bikin gorengan, habis itu mangkal di situ, ada orang datang beli gitu, langsung jadi uang tuh gitu. Nah, itu tidak secepat itu gitu ya prosesnya. Orang tuh harus aware dulu gitu. Di awareness itu kita mulai dari publikasi. Biarkan orang tahu dulu. Itu fase pertama, awareness, tahu gitu. Setelah orang tahu, gimana caranya teman-teman bikin strategi biar orang tertarik gitu. Nah, tahu dan tertarik ini termasuk ke marketing tradisional. Dan ini juga yang dipakai di area kampanye pilpres sekarang gitu ya, selama pemilu gitu. Jadi orang betul-betul bikin baliho, poster di mana-mana biar orang itu tahu dulu gitu. Kalau udah tahu, tertarik, langsung deh mau aktivasi atau nyobain gitu. Nah, ini ada funnelnya. Jadi kalau ada di antara rekan-rekan di kelas saya ini yang punya bisnis, nah ilmu ini harus diterapkan. Biarin nyobain dulu, makanya ada coba gratis gitu kan ya. Biasanya kalau ada pembukaan tempat makan baru gratis 100 mangkuk pertama gitu kan. Itu tuh strategi di bagian aktivasi. Ketika udah aktivasi, lanjutnya adalah retensi. Nah, growth hacking itu adanya di area retensi dan referral. Jadi kalau orang udah nyobain, gimana caranya sih orang itu datang lagi ke tempat kita? Namanya retensi. Gitu. Kalau udah terus menggunakan, maka orang itu akan ngomongin ke orang lain. Nah, marketing paling jitu gitu ya, itu adalah mulut ke mulut. Cost-nya minim, manfaatnya sudah dirasakan, maka orang akan dengan sukarela nyeritain ke orang lain kalau produk ini bagus. Nah, itu namanya referral tuh. Nah, baru deh terakhir, kalau udah direferalkan, orang mau dengan sukarela bayar. Sama dulu seperti Spotify muncul, kemudian ataupun Netflix muncul, kita masih enggan untuk beli gitu. Tapi setelah kerasa manfaatnya ya beli berlangganan Netflix itu udah rutin gitu kan ya. Berlangganan Spotify itu udah rutin gitu. Nah, ini ilmu growth hacking. Nah, proses ini akan teman-teman jalani
Cuman kalau untuk di RPL 2 itu teman-teman cukup sampai aktivasi aja. Jadi maka kenapa semalam tuh saya infokan teman-teman tuh harus rilis sebelum kita UAS. Jadi si aplikasinya itu harus dirilis ke production atau websitenya harus dirilis ke hostingan gitu. Itu seminggu sebelum atau bahkan 4 hari kalau nggak salah ya, sebelum teman-teman UAS. Biar apa? Biar teman-teman bikin yang namanya publikasi dulu ke sosial media, biar orang ngedownload, biar jumlah penggunanya banyak sampai orang nyobain. Nah gitu. Ideal banget mah teman-teman, harapannya sampai ujung ya gitu, dan teman-teman bisa pakai analitik yang saya tadi sampaikan gitu untuk mengetesnya. Nah kurang lebih gitu ya. Ini keilmuan mengenai growth hacking gitu. Nah maka di keilmuan ini teman-teman bisa memperdalam setiap detail metriknya itu dengan indikator-indikator seperti ini. Ini ada indikator retensi seperti jumlah pengguna aktif, churn rate. Churn rate itu orang yang pernah pakai tapi tiba-tiba nggak pernah pakai lagi gitu. Nah itu diukur tuh, dihitung sampai ke intensitas pengguna. Kemudian jumlah pengguna aktif, ini metrik detailnya ya, atau alat ukur atau indikatornya. Ada monthly active user, weekly active user, dan daily active user gitu. MAU, WAU, DAU gitu ya. Jadi istilah-istilah ini teman-teman harus paham dan familiar nih kalau teman-teman emang mau fokus di industri teknologi informasi gitu, terutama di pengembangan software ya. Ini akan jadi ilmu teman-teman modal banget buat kerja di industri IT saat ini gitu. Pahami monthly active user, weekly active user, dan daily active user. Oke. Ini ada teknis-teknisnya ya, strategi-strategi di setiap fase ya, seperti awareness, activation. Ini ada detailnya, teman-teman bisa mempelajari lebih dalam gitu. Nah, untuk materi ini yang terakhir yang mau saya share adalah skema akuisisi digital. Nah, ini satu keilmuan pengalaman yang mau saya share di dunia startup gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin produk tertentu, sebaiknya produk apapun yang teman-teman bikin, itu teman-teman harus siapkan sebuah website landing page yang bisa menginformasikan profil dari aplikasi teman-teman secara detail. Contoh kalau di Instagram ada Linktree. Nah gitu. Jadi Linktree itu adalah landing page paling sederhana karena semua informasinya kalau ada di situ. Itu Linktree itu. Nah, idealnya mah ya landing page aja. Nah, biar channel manapun untuk akuisisi kita, mau dari sosial media, iklan, baliho, poster, fisik gitu ya, mau dari tulisan-tulisan di Medium, di blog, email atau forum, search engine, ataupun referral dari orang-orang, itu nyambungnya semuanya ke landing page. Biar apa? Biar bisa diukur. Baru dari landing page, orang langsung ngakses produk kita. Oh, akses nih, download ke situs ini. Nah, gitu. Nah, ini adalah skema akuisisi digital. Gitu ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran pada teman-teman bahwa kalau teman-teman mau bikin bisnis, teman-teman harus bikin landing page. Gitu. Dan ini ada detail teknis-teknis untuk membuat landing page yang baik gitu ya, yang bisa teman-teman coba terapkan gitu. Nah, karena ini adalah growth hacking alias keilmuan untuk teman-teman bisa mengoptimalkan tingkat penggunaan dari aplikasi teman-teman secara strategis lagi, teman-teman harus merancang namanya bisnis model canvas atau BMC. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah BMC ya, bisnis model canvas, dan saya tambahin ada market analysis kayak gitu. Nah, ini dia yang harus teman-teman kerjakan juga. Tapi nanti di akhir akan saya simpulkan ya apa aja yang harus teman-teman kerjakan di UAS. Nah, jadi di setiap produk yang lagi teman-teman bikin sekarang, teman-teman harus menganalisa bisnis model apa yang tepat untuk produknya teman-teman. Bisnis model ini nggak harus diimplementasi dalam coding ya. Kadang kan codingan teman-teman sekarang dibikin sesuai hasil desain sprint. Nah, gitu kan.
Nah, jadi yang teman-teman bikin sekarang itu untuk bisnis modelnya adalah analisanya saja atau strateginya saja. Kurang lebih kayak gini ya. Dan ini adalah bisnis model Canvas, satu framework untuk teman-teman bisa breakdown dari produk yang teman-teman bikin di tugas besar itu. Teman-teman harus pecah gitu ke dalam berbagai poin ini yang harus teman-teman analisa satu persatu secara detail. Kita lihat keterkaitannya gitu ya. Yang pertama adalah user dan customer harus fit dengan value. Makanya kenapa yang pertama kali dikerjain di bisnis model Canvas itu adalah value proposition. Maka kemudian kenapa juga di awal saya sangat ketat ya untuk teman-teman bikin yang namanya UVP message gitu. Unique Value Proposition Message. Gitu. Nah itu tuh karena emang value proposition nomor 1 gitu yang harus dikejar. Dia tuh akan ngecek antara masalah dan keinginan dari si customer fit enggak dengan value yang ditawarkan di aplikasinya. Ini dulu yang nomor pertama yang harus dicari atau dikejar gitu. Setelah dari sini teman-teman masuk ke relationship. Nah, area ini adalah area yang dimana teman-teman mulai masuk ke marketing gitu. Bagaimana caranya memasarkan teman-teman melalui media atau channel seperti apa? S1. Oh iya, satu. Berarti Kelar. cepet banget, Cok. Ini penciptaan value nih. Ada relationship, yang kedua dan yang ketiga adalah channel. Setelah itu baru penciptaan value alias proses masaknya gitu kan. Ada internal activity, key, sama key resource. Ini adalah proses teman-teman bikin software, yaitu software development life cycle ya. Analisis, design, coding, testing, implementasi, monitoring gitu. Itu adanya di key activity. Ibarat kata ini tuh yang substansi produknya, ini adalah hal-hal lain yang mendukung key activity ini bisa berjalan. Nah, yang selanjutnya adalah key partner. Pihak eksternal yang bisa membantu produknya teman-teman bisa jadi lebih efisien, resikonya bisa dikurangi, operasionalnya bisa semakin mudah gitu ya. Nah, ini yang ketiga nih, penciptaan value. Dan yang keempat adalah aspek finansial. Jadi kalau teman-teman udah mulai ngebikin bisnis gitu, teman-teman harus menganalisa aspek cost struktur sampai ke revenue streamnya gitu ya. Nah, dua hal ini yang kemudian harus saling bisa dijawab lah gitu. Ini yang harus teman-teman analisa di bisnis model Canvas. Dan teman-teman akan bikin bisnis model Canvas ya untuk tugas besar sekarang. Nah, selain bisnis model Canvas, teman-teman juga harus menganalisa kira-kira nih revenue stream atau kalau teman-teman ngejual produknya teman-teman itu mau kayak gimana cara ngejualnya atau apa sih yang dijualnya gitu. Nah, itulah yang namanya ini revenue model gitu ya. Revenue model faktor untuk teman-teman bisa menentuin revenue model itu adalah value proposition, customer segment, sama cost structure. Jadi teman-teman fokus di 3 ini kalau mau menentukan sebuah revenue model. Cukup banyak referensi dari revenue model yang sekarang kita sering pakai ya. Contoh ini ada commerce and retail ya. eBay, iTunes, Line, Scoop, Brodo, Groupon gitu. Dengan Brodo ngejual barang fisik, iTunes ngejual barang digital, di Line juga kan ngejual barang digital gitu ya. Game-game juga itu Steam itu banyak ngejual barang digital tuh, gitu ya. Dan yang terakhir kan NFT gitu. Itu adalah barang-barang atau karya-karya digital yang kita yang dijual kemudian kita pakai. Transaksi nih kayak kita pakai loket.com, Tokopedia, Bukalapak gitu. Dan ini ada detailnya. Ada yang konsepnya reseller, ada yang konsepnya transaction enabler, marketplace, sampai ke afiliasi gitu. Afiliasi yang dipakai di Shopee pun itu termasuk loh dalam revenue model gitu. Nah, itu metodenya afiliasi. Nah, nanti teman-teman analisa sedalam mungkin kira-kira yang cocok untuk teman-teman tuh apa gitu ya produk revenue modelnya. Kemudian usage. Nah, kayak saya nih sering pakai banget Google Drive gitu kan. Kalau 5 giga awal gratis gitu, tapi setelah 5 giga ke sana ya bayar lah gitu ya.
Nah, itu tuh freemium tuh konsepnya tuh, ada lagi freemium. Nah, tapi ketika udah mulai lebih nanti ada perhitungan usage gitu yang pemakaian yang akan dihitung. Nah, ini freemium yang tadi saya share gitu ya. Jadi coba dulu gratis boleh, tapi kalau udah memenuhi kuota ya harus bayar lah gitu. Namanya freemium. Dan biasanya ada paket-paketnya ya kayak gini. Nah, teman-teman kalau mau bikin yang kayak gini tugas besar boleh banget ya. Nah, ini yang paling banyak nih, iklan. Bahkan Facebook, Instagram gitu, TikTok gitu ya. Itu iklan gitu. TikTok dengan FYP-nya kan memunculkan iklan sesuai target market yang sesuai melalui big datanya dia gitu. Nah, itu advertising yang kemudian jadinya gede gitu, dapat revenue-nya si aplikasi tersebut. Teman-teman kalau mau iklan juga ini bisa juga ya menjadi revenue model. Kemudian ada aset subscription seperti si YouTube gitu ya, itu kan subscription model bisnisnya dia. Kemudian ada virtual good model gitu, ini barang-barang digital yang kayak NFT yang tadi saya share gitu. Nah, ini yang contoh-contoh dari revenue model. Dan seperti yang saya share barusan, bahwa proses penciptaan revenue model itu berawal dari customer and value, digabungkan dengan fitur yang teman-teman bikin, apakah sesuai atau enggak, hubungkan dengan isu strategis yang mau teman-teman angkat gitu, akhiri dengan satuan ukurnya apa, alias gua harus ngasih duit berapa nih gitu ya, atau saya harus bikin biaya berapa nih, biaya jualnya jadinya berapa gitu. Nah, ini prosesnya ya. Ini semoga bisa ditangkap ya. Nah, ini ada berbagai contoh revenue model. Ada perbedaan antara for share dengan Google Drive. Kemudian ada revenue model dari sisi Facebook. Teman-teman bisa lihat flow-nya ya. Value, penerima, revenue gitu. Value, penerima, isu strategis, penerima value, satuan tagihan. Nah, nanti ketika teman-teman presentasi tugas besar di bagian revenue model, harus bikin flow kayak gini. Ketika teman-teman udah analisa flow dengan sedetail ini udah oke banget gitu ya. Jadi sekali lagi ketika teman-teman nentuin revenue model, itu flow-nya harus dari sini. Value, penerima value, isu strategis, baru satuan tagihan. Nah, ini contohnya ya. Gitu. Nah, kalau yang di akhir ini ada berbagai contoh bisnis model Canvas untuk seluruh area yang dianalisa dalam bisnis model Canvas ya. Dari Gojek, Google, Twitter, Facebook, LinkedIn gitu. Nah, ini area-area yang mungkin teman-teman bisa baca lebih dalam gitu dan jadikan referensi untuk di tugas besarnya. Nah, terakhir yang harus teman-teman analisa juga adalah marketnya. Jadi market dari produknya teman-teman tuh seberapa besar sih gitu. Nah, ini nih. Kalau dari awal teman-teman kan ketika kita pertama kali kuliah adalah teman-teman fokus pada apa yang dipedulikan atau apa yang menjadi top of mind-nya pelanggannya teman-teman gitu. Sehingga teman-teman bisa menawarkan value proposition, bikin BMC-nya dan tahu gitu mau nolong pelanggan siapa gitu ya. Nah, area yang tengah ini itu harus didukung dengan market yang siap gitu. Nah, ini adalah cara teman-teman mengukur market size. Jadi ada namanya market volume, ada namanya market potensial. Kita lihat market potensialnya dulu, baru kita spesifikkan market volume sama prospek yang mau kita ukur. Ini adalah istilahnya ya, hierarki market size. TAM, SAM, dan SOM. Ini keilmuan bisnis, teman-teman. Di RPL 2 saya masukin keilmuan ini buat teman-teman masuk ke sini karena teknik informatika itu zaman sekarang tuh bukan hanya tentang teman-teman bikin software yang sesuai kebutuhan pengguna gitu. Tapi gimana caranya teman-teman bisa ngejual softwarenya teman-teman gitu. Nah, di angka yang paling besar adalah total permintaan pasar terhadap tipe produknya teman-teman. Namanya total available market. Teman-teman harus ngitung setelah TAM alias di dalam TAM itu teman-teman harus ngitung serviceable available market. Jadi bagian dari TAM yang lebih dispesifikkan sesuai dengan jangkauan geografisnya teman-teman. Nah, maka acuan TAM, SAM, dan SOM itu dari geografis. Makanya kenapa saya wanti-wanti dari awal ya, ini geografisnya nggak bisa se-Indonesia.
atau ada bahkan nggak fungsinya di-state gitu. sama sekali. Cuman Bahkan dalamnya kalau tetap mau nempel, bukan pakai dispesifikan per ke lagi. kecamatan tertentu itu Karena lebih yang lu pakai bagus pakai per kan. gitu. Itu Nah, kan baru yang udah terakhir pakai adalah membrane lagi, ada diamet pangsa lagi. pasar Di yang udah karet lagi. dimiliki sama Iya. orang lain yang mau Jadi kita dikaret rebut. lagi dalamnya, coy. Nah, itu namanya Itu SOM, tuh gak ada pernya. Itu gak ada Serviceable mekanikal sama Obtainable sekali itu. Market. Itu Biar lebih bukan kebayang mekanikal contohnya seperti ini ya. sebutannya kalau misalnya. Nah, jadi ini ada perhitungan TOM dan TAM, Tapi bisa SAM hotspot dan sih. SOM ya, Bisa tuh. gitu. Bisa TAM, ganti SAM dana dan nih SOM ya, kalau ini pakai. salah nulis yang tengah-tengah. Cuman ya ngapain cuma Nah, jadi teman-teman udah tentuin bisa dulu pakai kriteria customernya, estimasi uangnya, kemudian dicek gitu dari mulai Iya, area paling coy, bisa besar diganti. se-Indonesia. Bisa Ini akan Iya, menjadi maksudnya angka TAM. dikasih spare part-nya Jadi itu nanti bukan dikalkulasi gitu ya nyewa kan? dari perkiraan rata-rata Ininya dikasih konsumsi spare part dikalikan lagi. dengan per bulan Yang gitu lebih dan dikasih. dikalikan dengan jumlah Iya. sekolah yang ada di Indonesia Boleh lagi. menghasilkan Ini 72M dikasih. misalkan gitu ya. Jadi dia tuh dikasih untuk Dispesifikan ke wilayah Jawa kan Barat ada yang dengan target layout customer yang menu, lebih kecil, jadi layout 150 switch, sekolah, layout apa itu menjadi angka SAM Xbox, gitu ya. Sehingga kalau dikalkulasi hasilnya 9M. Dan yang terakhir adalah area yang lebih spesifik gitu. Udahlah kalau pokoknya misalnya di dari Jawa yang Barat kanan kita ke kiri itu fokus kan dulu dia 20%-nya aja. begitu beda. Muncullah target 30 sekolah gitu kan. Ini kan yang di pinggir Dari sini sini kan kagak maka lulus sama yang di atas atau di dikalkulasi bawah. dapatlah 1,8M. Nah, maka ini adalah target-target yang harus di-achieve ketika produk teman-teman udah jadi dan mau eskalasi gitu ya atau scaling produk. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi mangga silakan bisa dikerjakan juga Ya, untuk mengenai SIP market sih. Soalnya analisis tampilannya gitu. juga udah Ya, kita udah bahas mengenai pengujian, clean growth banget tuh, hacking warna dan putih-putih market segala analysis. macam. Terakhir saya akan menginformasikan mengenai Itu mah ketentuan kayak UAS mirip ke kita. putih Sampai retro sini ya. dulu mungkin ada yang mau Asli nggak retro? ditanyakan atau diskusikan dulu. Deal, gedein deal. Gedein. Iya bisa pakai dongle nih. Gua dikasih itu kan. Dongle. Mana Bapak gak bicara lagi tentang UAS? Orang diskusinya di dia tuh Kak mau nanyain itu tuh. Oke, mungkin kalau belum ada nanti teman-teman bisa menanyakan di luar perkuliahan juga gitu ya, atau di minggu nanti sambil kita lihat ya. Nah di sini di minggu depan kalau teman-teman lihat di hari Kamis itu kita libur Isra Miraj gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau bertanya di luar ini itu sangat aman ya gitu ya. Nah kemudian seperti yang sudah saya sampaikan, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir, teman-teman bisa mengisi presensi. Minggu depan kita libur karena Isra Miraj. Tanggal 15 ini adalah UAS minggu kedua. Gitu. Tapi kelas kita tidak akan menggunakan tanggal 15 ini untuk UAS. Gitu ya. Karena saya melihat teman-teman masih harus mengerjakan banyak subbab di laporan dokumentasinya, serta codingan teman-teman pun harus dipublikasi, gitu ya. Maka kemarin saya menginformasikan bahwa tanggal 15 itu teman-teman fokusnya adalah kuis sebagai sebuah penilaian individu. Jadi karena minggu depan kita libur, minggu depannya lagi hari Kamis tanggal 15, teman-teman akan kuis offline di kelas. Gitu ya. Materinya adalah materi-materi yang bahas setelah UTS sampai ke materi yang barusan gitu ya. Jadi dari setelah UTS itu kan kita bahas ini ya, kelas diagram bagian 1, relasi kelas diagram, package, sequence, deployment, business model, growth hacking, sampai ke pengujian. Itu adalah materi-materi yang akan saya jadikan soal untuk kuis nanti. Di kuis nanti akan ada seperti bisa soal PG sekitar 10 atau 15 soal dan ada esai sekitar 2 soal aja gitu. Itu close book, close reference, teman-teman ngerjain secara individu di kelas secara offline. Nanti kita ketemu terakhir di sana mungkin ya selama perkuliahan di semester ini, penutupnya adalah di tanggal 15 kita ketemu secara offline di kampus. Nah,
Kemudian saya akan mereminder rekan-rekan untuk seluruh produk yang lagi teman-teman coding saat ini gitu ya. Mau berbasis web, mau berbasis Android, itu tanggal 18 semuanya harus rilis ke publik sesuai dengan fitur yang teman-teman kerjain gitu. Jadi fitur MVP atau fitur yang minimum valuable yang paling penting gitu untuk dirilis itu harus dirilis tanggal 18. Nah, baru tanggal 19, 20, 21 lakukanlah virality. Alias teman-teman bikin konten poster, publikasi ke sosial medianya masing-masing. Sampai goalnya teman-teman mendapatkan download Ada yang namatin story. dan Foto-foto orang-orang lagi nyobain sama aplikasinya filmnya. teman-teman. Tapi Nah, kenapa sehingga jangan lihat tanggal bukan 22 story sih ya, balap di hari biasa doang. Kamis sore hari alias minggu ketiga UAS, walaupun nggak ada minggu ketiga gitu ya. Teman-teman akan UAS dengan saya secara online seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal presentasikan hasilnya, kemudian saya akan ngasih review sedikit dari hasil presentasinya dan perkuliahannya selesai. Dan penilaian terakhirnya ada di UAS tersebut, gitu ya. Nah, maka apa aja sih yang harus teman-teman presentasiin ketika UAS nanti? Nah, saya udah share ketentuannya, gitu ya. Nah, ini jadi pertama teman-teman boleh banget responsi di setelah kuis ya. Setelah kuis teman-teman boleh responsi nanti atau di luar jam perkuliahan boleh coba bertanya dengan saya. Kemudian teman-teman harus nge-live produk yang tadi saya sampaikan ya, maksimal di tanggal 18 Februari gitu, deadline live publiknya gitu. Kalau teman-teman bikin Android ya berarti harus ke Play Store, tapi andaikan nggak ke Play Store pun teman-teman boleh ya ke marketplace lain, misalkan itch.io gitu ya. Nah ini adalah marketplace untuk games indie gitu, nggak berbayar dan prosesnya cepat gitu, namanya juga indie gitu ya. Jadi prosesnya nggak begitu seketatnya si Google gitu ya. Nah ini boleh banget buat dimasukin ke itch.io gitu, walaupun aplikasi teman-teman tuh bukan game gitu ya, itu boleh gitu. Karena kalau ke Google Play Store tuh harus bayar 500.000 untuk seumur hidup, pakai kredit card lagi bayarnya. Open mic ya. Walaupun bisa juga sih pakai debit card ya, pakai VCC. Susah di sana. Nah, kalau yang website itu langsung rilis gitu. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk membuat poster digital yang menarik, kemudian share ke Facebook atau Instagramnya teman-teman gitu ya, sampai nanti dikasih caption yang menarik, dikasih caption ya di posternya itu RPL2 Unikom tahun 2024 misalkan gitu kan. Teman-teman boleh banget ini dirilis lebih dari 1 kali gitu ya di sosial medianya. Yang penting teman-teman bisa meraih jumlah download kalau di Android itu 50 kali minimum. Kalau teman-teman bikin aplikasinya web, nah pastikan di aplikasi webnya teman-teman pasang codingan atau library untuk menghitung jumlah pengunjung. Nah, karena harapannya jumlah pengunjung yang menjadi minimum untuk UAS RPL adalah 200 kali visit. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman bikin mobile, Android 50 kali download, kalau web 200 kali visit. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini adalah virality yang harus dilakukan sebelum UAS. Jadi saya ingatkan kembali lagi, ketika UAS tuh bukan produknya teman-teman baru jadi gitu. Baru beres codingannya, bukan. Justru harus jadi lebih awal itu adalah sebelum rilis alias tanggal 18. Setelah tanggal 18, jelas teman-teman harus ini dulu virality baru nanti dilaporkan. Nah, ini pengumpulan yang harus dikumpulkan ke email saya. Yang pertama adalah codingan ya. Jadi pastikan codingan yang teman-teman bikin di kelompok tugas besar RPL ini adalah dimasukin ke GitHub. Jadi jangan dikekework di laptop satu orang gitu. Pastikan push ke GitHub, pastikan teman-teman di anggota kelompok yang lain tuh punya akses ke GitHub-nya gitu ya. Nah, link GitHub itu yang kemudian dilaporkan ke saya. Jadi nggak usah ngirimin RAR gitu ya, nggak usah. Langsung link GitHub-nya aja. Yang kedua jelas adalah dokumen laporan OAD-nya atau DPPL gitu ya. Bentuknya soft file aja. Yang ketiga adalah file presentasi, dan yang keempat adalah semua screenshot hasil virality gitu ya. Dikirimin ke email saya dengan template seperti ini. Nah, kemudian isi presentasinya apa aja sih?
Nah, isi presentasinya adalah 10 hal ini. Gitu ya. Isi presentasinya adalah 10 hal ini. Teman-teman masukin identitas kelompok, masukin latar belakang masalah, kemudian kasih solusinya apa, kemudian kasih gambaran umum sistemnya seperti apa, kemudian aplikasinya sendiri, saran saya teman-teman record dulu, gitu ya, record dulu dalam bentuk video, masukin ke Google Drive, kasih link sehingga bisa di-play di dalam slide. Biar apa? Khawatirnya ketika teman-teman demo live, itu banyak error. Tiba-tiba error, padahal kemarin normal, jalan biasa gitu ya. Itu jadi harapan saya demo aplikasi itu teman-teman udah nyiapin videonya gitu. Jadi nggak harus demo live. Tapi kalau mau demo live juga boleh. Nah, kemudian kan setelah teman-teman beres ngoding itu sebelum rilis ke Play Store ataupun di hosting di web, itu kan harus diuji coba dulu. Makanya kenapa ada namanya yang tadi testing secara manual di internal teman-teman sama ke user atau UAT, user acceptance test gitu ya. Nah, maka ambil testimoninya tuh pakai video, gimana pendapatnya si para penggunanya teman-teman, si responden yang kemarin tuh jadi responden teman-teman selama proses idea validation, selama design sprint, itu respondennya harus sama tuh, sama responden yang terakhir sekarang. Nah, maka testimoninya di-record dalam bentuk video, nanti di-attach juga ke dalam slide gitu. Nah, ini yang tadi saya share. Silakan teman-teman hitung market analisisnya gitu ya. Kemudian di market analisis juga teman-teman bisa nganalisa sampai ke jumlahnya ya. Berapa gitu sum dan somnya. Diakhiri dengan bisnis model canvas. Jadi semua area yang teman-teman analisa di bisnis model canvas itu sampai ke revenue model ya, itu harus dianalisa. Nah, baru terakhir teman-teman perlihatkan hasil virality traction usernya berapa banyak gitu. Setelah itu baru diakhiri dengan ajakan untuk menggunakan produk gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini konten-konten yang harus ada di slide. Dan nanti ketika kita UAS secara online tanggal 22 Februari, teman-teman presentasi aja satu kelompok dikasih waktu selama 10 menit. Gitu ya. Nanti teman-teman langsung share screen. Kalau, nah ini mah tambahan aja ya. Kalau teman-teman mau presentasi pakai bahasa Inggris itu boleh banget. Ya, tapi kalaupun nggak akan presentasi pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini mah tambahan aja kalau misalkan teman-teman mau men-challenge diri sendiri gitu. Nah itu teman-teman bisa gitu ya untuk pakai. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau uji komprehensif individu ini nggak akan ada ya. Ini nggak akan ada. Kenapa? Karena tanggal 15 Februarinya alias seminggu sebelumnya kita akan kuis semuanya di kelas secara offline gitu. Karena kita akan kuis offline di kelas di hari Kamis gitu ya. Jadi kita nggak akan ada uji komprehensif ketika UAS. Jadi UAS mah pure presentasi aja gitu ya. Nggak akan ada tanya jawab lagi secara individu kayak gitu. Nah, terakhir yang saya mau share adalah contoh gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman lagi ngerjain bab 1, 2, 3, 4, itu lanjutin tuh sampai ke bab terakhir. Nah, di bab-bab terakhir itu teman-teman bisa lihat contohnya di sini ya. Misalkan ini di bab 3. Jadi teman-teman ini skripsi saya dulu. Teman-teman boleh lihat konten di dalam skripsinya untuk disesuaikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di analisis yang saya bikin, itu tuh saya bikin pakai 2 metode, teman-teman. Karena di Android-nya saya pakai UML, Unified Modeling Language. Kalau di webnya saya bikin pakai DFD. Makanya kenapa ada diagram konteks nih seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti eksplorasi sampel dari saya ini, loh si Bapak kok ada 2 ya metodenya gitu. Nah, itu emang seperti itu cara pendekatan yang saya share. Maka teman-teman abaikan di FD-nya, teman-teman bisa fokus saja pada UML-nya ya. Nah, di sini. Jadi di area ini UML-nya, mungkin nanti teman-teman bisa inilah ya digeser-geser gitu. Ini use case-nya, kemudian ini ada activity diagramnya, kemudian ada class diagramnya ini gitu.
kemudian ada sequence diagramnya, dan ada area-area lain yang kemudian diisi. Mungkin nanti saya bisa share juga ke teman-teman Kosan yang dia online contoh lagi. lain ya. Kalau ini studi kasus skripsi, ada juga studi kasus sistem informasi perpustakaan kalau nggak salah. Itu juga ada contohnya. Semoga bisa jadi gambaran untuk teman-teman. Nah, jadi jangan lupa nih selanjutnya ada perancangan data gitu. Teman-teman harus menganalisa atribut-atribut data apa aja yang kemudian mau teman-teman bikin di database-nya. Setiap kemudian perancangan struktur menu karena udah melakukan desain sprint, jadi harusnya ini udah ke cover gitu. Dan ini semua hasil dari desain sprint kayak low fidelity gitu kan, ini dimasukin high fidelity-nya itu dimasukin juga ke dalam perancangan. Kalau di sini ada jaringan semantik sama low fidelity gitu ya. Nah, ini bab 3-nya. Kalau di bab 4 baru implementasinya. Implementasi dari sisi hardware software dimasukin, kemudian implementasi dari sisi database gitu. Ini adalah kodingan-kodingan query yang dieksekusi di proyeknya teman-teman, misalkan gitu ya. Nah, ini harus nih dimasukin nih si query, dokumentasi query ini gitu. Kemudian setelah query UI yang udah diimplementasi secara berwarna alias high fidelity itu di-attach gitu. Dan yang terakhir adalah skenario pengujian. Nah, ini adalah yang tadi saya bahas di pengujian. Jadi teman-teman langsung dari semua fitur yang teman-teman bikin, skenario pengujiannya harus dimasukin ke sini gitu. Nah, ini silakan dimasukkan sampai diolah datanya. Nah, pengolahan datanya nanti ada di bagian akhir gitu ya. Nah, ini skenario. Kalau udah beres, nah ini adalah kuesionernya. Saya bikin kuesioner sama wawancara pada waktu itu. Kalau teman-teman mau pakai kedua metode itu boleh banget. Nanti cara ngolahnya gimana teman-teman bisa lihat di template yang saya kasih ya kontennya. Dan ini cara saya ngitung hasil kuesioner tersebut gitu ya dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan didapatkan kesimpulannya sesuai dengan tujuan awal. Jadi kan di awal di bab 1 latar belakang ada masalah sama tujuan tuh. Nah, tujuannya itu diuji gitu dengan keluar angka di sini sehingga menghasilkan angka 3,83 di mana aplikasi Android ini dinilai positif untuk membantu para donatur. Misalkan gitu kesimpulannya. Nah, jadi ini ada kesimpulannya gitu bahwa betul-betul tujuan yang mau saya capai di latar belakang itu tercapai, terjawab di bagian bab 5 atau bagian bab terakhir. Membantu sangat tidak membantu atau seperti apa nanti dilihatnya dari hitung-hitungan kuesioner ya gitu. Nah, kalau mau lihat kuesionernya seperti apa, teman-teman bisa lihat ada lampiran. Di lampiran ini ada berbagai attachment ya, seperti ada antar muka gitu dari aplikasinya, kemudian ada listing program. Ini masukin yang inti-inti saja, tapi nggak usah sangat detail. Kemudian ada juga kuesioner dan wawancara gitu. Ini ada surat-surat yang kemudian saya bikin untuk perizinan. Ini ada hasil wawancara dan ada juga hasil kuesioner ya, atau berita acara kuesioner sama siapa aja yang saya interview ketika ada di lapangan dan siapa saja yang mengisi kuesioner saya gitu. Nah, ini di data semuanya di attach gitu di sini dan hasil pengisian kuesionernya di scan dan dilampirkan seperti ini. Kalau teman-teman mah tinggal hasil Google Form-nya aja itu yang dilampirkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini saya udah share contoh pengisian sampai bab pengujian, lampiran, itu udah saya share dalam bentuk dokumentasi skripsi saya. Silakan dipelajari, dimanfaatkan sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Kalau ada data-data personal saya mohon dijaga aja gitu ya. Jangan sebarkan, tapi lebih pada ambil konteks keilmuan dari tim contoh dokumentasi laporan yang udah saya share sama teman-teman. Oke,
Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Orang Miko ya. dulu? Permisi Pak. Ya, mangga. Saya sebelumnya mohon maaf Pak tentang Hmm. jadwal setelah dari kelas hari ini. Boleh Mm-mm. izin diskusi gak Pak? Boleh. Nanti jadi kita tuh setelah Bapak tadi pagi mengirim message di WhatsApp tentang jadwal-jadwal, kita tuh langsung diskusi di kelas. Nah, Oke. ada beberapa tuh yang bilang keberatan untuk apa ya? Sepertinya sih yang bikin berat tuh yang pergi kuis ke kelas karena emang kita dari Oke. kelas F8 semua matkul bikin tugas besar gitu. Cuman Oke. gimana ya? Ini mah ada beberapa orang yang kurang dapat berangkat gitu. Jadi Mm-mm. mengutarakan opininya gitu. Dan Boleh, boleh. setelah itu saya langsung bikin voting tuh sama Mm-mm. anak-anak kelas tuh. Mm-mm. Karena ya yang penting suara mayoritas yang lebih penting gitu kan. Setelah saya bikin voting, ternyata banyak juga yang ikutan bilang keberatan gitu, Pak. Oke. Mungkin dari saya mah minta keringanan gitu untuk misalnya untuk kuis atau di online kan atau gimana gitu, Pak. Oke. Oke. Boleh ya. Kalau dari saya sangat aman ya. Untuk apa? Kuis kita ganti jadi online gitu ya. Untuk tanggal 22, 22, tanggal 15 Ya, gitu. tanggal 15, Pak. Jadi karena dari teman-teman udah ada feedback juga, berarti kan poin keberatannya adalah tidak bisa hadir secara offline kan gitu ya berarti kan? Iya, Pak. Sebenarnya kalau saya sendiri boleh-boleh aja, cuman kalau misalnya teman-teman kebanyakan nggak bisa, ya mengikutin saja sama yang mayoritas gitu, Pak. Baik. Ya, kalau dari saya nggak apa-apa. Saya sangat menerima feedback ya dari teman-teman. Jadi paling nanti tanggal 15 Februari kita sepakati ya hari ini teman-teman langsung share aja linknya di sekitar jam 16 lah ya gitu. Baik. Nanti di share linknya karena seperti biasa ada 2 jenis gitu, ada pilihan ganda sama esai. Nanti yang pilihan ganda saya share Google Form-nya, yang esainya nanti teman-teman kirim ke email gitu. Baik, Pak. Paling gitu sih nanti teknisnya mah tanggal 15 gitu. Baik, Pak. Untuk yang ini, Pak, yang publikasi terus di-share, misalnya kalau untuk produk kami, Pak, kelompok kami kan produknya IoT gitu, Pak. Mm-mm. Eh, Publikasinya tuh gimana ya supaya bisa dapat apa tadi tuh like atau misalnya Oh ya, download. views atau gitu download gitu. Ya untuk produk kami itu Mm-mm. gimana ya, Pak? Nah, kalau produknya itu nanti ada aplikasi yang dibikin sama teman-teman nggak? Aplikasinya itu hanya sebatas bot kayak bot Notif. Telegram gitu, Pak, tapi di WhatsApp Oh, kontak gitu. oh berarti emang nggak ada aplikasi yang di-download ya? Tidak ada, Pak. Oh, oke. Paling gini aja. eh Kalau bikin publikasi di sosial medianya mah bikin ya. Jadi ada gambar produk IoT-nya gitu, ada gambar produk IoT-nya, kemudian ada fungsinya lah. Jadi teman-teman ngejual bahwa fungsi dari produk IoT ini adalah seperti A, B, C, D. Nanti akan ada notif ke WhatsApp ataupun Telegram misalkan gitu kan ya. Itu tetap dibikin ya. Nah, tapi nanti si funnel-nya itu bukan jumlah download ataupun jumlah view kalau web ya. Tapi teman-teman siapin semacam form aja. Jadi teman-teman bikin Google Form, terus isinya itu adalah mau tertarik nggak pakai produk ini? Isi form berikut. Gitu aja. Gitu. Jadi nanti di posternya teman-teman siapin link. Jika Anda tertarik, silakan klik link berikut. Nah, ketika diklik nanti isinya biodata aja dari si orang yang tertariknya. Nah, karena kan teman-teman bukan produk aplikasi yang bisa di-download ataupun view gitu ya. Jadi bikin form aja. Nah, nanti kita lihat tuh jumlah yang tertariknya berapa orang gitu. Paling gitu ya kalau IoT ya.
Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oh iya, Pak, kalau tentang publikasi ini tuh sebenarnya menjadi poin nilai tambahan nggak, Pak, nanti ke nilai individu atau nilai kelompok? Ya, betul. Jadi ini komposisinya pernah saya share. Bentar, ada nggak ya? Mau nanya apa lagi nih? Nanyain apa lagi nih? Udah sih, belum pesannya udah beres. Belum ya. Bab lampiran kan? Oke. Kode. Di Bentar, saya DPPL. coba Ya, perlihatkan komposisinya dulu. di DPPL. Mau nanyain apa di DPPL nih? Nah, ini kan diperiksa sama dia. Sekalian nanti nanya waktu diperiksa aja. Nggak tahu ini mungkin di N ini kelas kayaknya. Loh, nggak diperiksa. Nggak tahu. Iya. 20 DM. 20 di N do. Main lo. Apa? Ngomong doang isi sholat. Oh, sholat. Ya. Sekian udah belum? Udah kemarin. Sesuatu tuh bawah itu sih. Tinggal kita aja. Di sorok ketiga sejadah. Atau mau nunggu habis ini? Hah? Kagak ada orang. Ini 20 serius ya, ini nilai 20. Oh ini nilai-nilai di sini semua, cow, lihat tiap punya orang. Nilai kita berapa nilai? Nah, ini kelas berapa ini? Siapa itu? Semester 12. Oh, semester 12. Semester IF 10. Udah semester 12. Anjing. Semester 12. Ini Mas. Oke. Nah, jadi ini adalah komposisi penilaian di RPL 2 ya, teman-teman. Jadi kita punya aspek kehadiran, ada nilai validasi ide, kemudian ada tugas-tugas personal yang di awal-awal gitu. Kemudian di UTS itu saya compile jadi 2 ya. Ada desain sprint sama nilai individu. Nah, kemudian untuk tugas besar sendiri saya bagi jadi 3 gitu. Saya bagi jadi 3. Jadi ada apps, ada dokumentasi gitu, sama ada ini uji komprehensif. Kalau uji komprehensif ini adalah bukan UAS ya. Ini lebih tepatnya yang kuis tadi gitu ya. Jadi ini komposisinya akan diubah gitu. Nah, jadi paling saya tambahin 1 ya. Jadi di sini nanti akan ada tugas, kemudian ini akan ada tugas, kemudian ada kuis ya yang pertama, dan di sini ada kuis yang kedua nih, dan ini adalah kuis yang kedua, itu adalah kuis yang nanti akan dilakukan gitu. Nah, maka sebetulnya area yang ada di sini itu adalah virality. Nah, virality itu kalau apps ya, itu saya melihat adalah ini apa kompleksitas dari aplikasinya ya, atau bisa dibilang selesai atau enggak selesainya si aplikasinya juga gitu. Jadi ini parameter apps-nya itu seperti ini. Kalau dokumentasi jelas ini adalah DPPL, seberapa berkualitas DPPL yang teman-teman buat gitu. Ini penilaiannya dan bisa dibilang ini termasuk di UAS ya. Jadi UAS itu penilaiannya ada 3 gitu ya, seperti ini. Nah, yang terakhir adalah virality gitu. Nah, kalau virality ini untuk mengimplementasikan apa yang teman-teman udah bangun itu dipublikasikan gitu. Nah, ini virality itu masuk ke penilaian. Nah, paling bobotnya aja nih yang kemudian kita akan coba sesuaikan. Nah, kita mungkin bisa lihat gitu. Intinya kalau untuk apps gitu, ini si bobotnya ada di 40%. Kemudian di doc ini bisa mencapai
di 40 45 dan di virality ini kita akan set Itu kan Apps 40%. sekitar Kita kan 15%. dua gitu. Apps ada, Virality IoT-nya itu juga ada ada perangkatnya. Pak, untuk tambahin lah kita memastikan 50% lah. bahwa produk yang teman-teman bikin Honor gak? itu nggak cuman jadi gitu, tapi memang Untuk kelompok ada kita. orang yang aware, kemudian orang pakai gitu. Ya pakai dalam hal ini download kan gitu ya. Tadi kan parameternya gitu. Kalau yang tadi bikin IoT berarti Akal beres semua sampai bot. tertarik untuk pakai dengan cara Akal beres sampai buat WhatsApp. membuat list orang yang tertarik gitu ya. Nah itu termasuk acuan-acuan yang masuk di dalam virality, kurang lebih seperti ini. Nah ini sih paling komposisi penilaian RPL ya secara utuh. Ada kehadiran, ada validasi ide, kemudian ini ada kumpulan tugas sama kuis-kuis yang kemudian dikalkulasi. Di UTS ada 2 nilai, desain sprint secara kelompok sama individu ya yang waktu itu diuji juga. Kemudian ini secara UAS ada 3 ya, aplikasi, dokumen sama virality. Robotnya 3 gitu. Saya masih share screen nggak ya? Oh masih. Masih Pak, masih. Oke. Apakah cukup menjawab? Sudah cukup Pak untuk penilaian. Oke. Baik, jadi bisa disimpulkan untuk agenda tanggal 15 Februari 2024 kita tetap akan laksanakan secara online ya gitu. Silakan nanti bisa di share link meetingnya. Ada sekarang pukul responsi ke Pak? 16.00 di 4 jam 4 sore. Hatur nuhun pisan untuk insight dan feedbacknya ya dari hasil konsorsium rekan-rekan mahasiswa di RPL 2 IF 8. Ada lagi yang mau di make sure atau ditanyakan dari rekan-rekan yang lain? Oh iya Pak, untuk kuis itu berarti dibukanya pukul 16 jam 4 sore hingga pengumpulannya hingga jam berapa ya Pak? Oh, pertama sih saya akan nunggu dulu at least sampai 80% teman-teman masuk ya, gitu ya. Jadi jam 16 dibuka, kalau saya lihat 80% udah masuk, saya akan mulai tuh, gitu. Kalau misalkan ternyata masih setengahnya, itu saya akan tahan-tahan dulu gitu ya. Nah yang jelas teman-teman akan mengerjakan PG dulu selama mungkin 20 menit dan itu akan saya tunggu ya kalau untuk pilihan ganda. Saya tunggu di room gitu. Nah kalau untuk esainya itu teman-teman bisa langsung ngerjain. Kita waktunya sejam setengah sebetulnya gitu. Jadi sisanya berarti kalau mulai jam 4, jam 5 sampai setengah 6 gitu. Nanti asinkronus teman-teman ngerjain esainya setengah 6 maksimal kumpulin ke email gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ada lagi gak? Oke, ada lagi? Udah gitu doang. Oh, mungkin udah cukup segitu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Baik, hatur nuhun pisan untuk rekan-rekan di kelas RPL 2. Nanti kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan di agenda kuis secara online dan silakan dimaksimalkan ya pengerjaannya. Kalau misalkan mau ada hal yang ditanyakan nanti bisa di share. Kemudian kita akan UAS di tanggal 22 Februari. Hatur nuhun untuk rekan-rekan semua yang udah hadir. Jangan lupa kalau masih ada yang belum presensi, diisi presensinya. Kita ketemu 2 minggu ke depan. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari. Izin live. Baik Pak.
Progres ada progres. Itu untuk mata Oh iya, untuk responsi ada berapa kali lagi ya? Kontol. Asmon. Firman dijaga Firman banyak Firman. Banyak banget cok tugasnya, anjing mending bunuh aja gak sih? Orang setuju sih, Man. Enggak, Ih, kok masalahnya suaranya kita banyak tugas. Ini yang paling banyak soalnya anjing. kelas man. Kelas man. Santet juga dia. Tanyakin ke Akiman nih, sabar hargana tah. Ulah anjing. Aduh, ayo orang mau gaskeun lah. Wih, kagak recording dong dari tadi.